Iya, jadi saat itu saya di menikah ya. Ketika menikah kami memang beda keyakinan. Nah, ketika itu sama-sama berjanji, lu belajar Islam, gua belajar Kristen kan gitu. Nah, dia cerdik, istri saya ini. Dia cerdik, bilang begini, oke, aku akan belajar Islam, tetapi kamu belajar Kristen dulu, kata dia. Boleh-bolehlah, kan gitu. Nah, aku nggak bisa berkata-kata, kata dia, nggak bisa berkata-kata. Cuman kau duduk anteng diputarin sama saya di setel video Christian Prince yang di Amerika Serikat. Nah, di setel dia itu aku dikasih kopi, dikasih rokok, anteng kau di sini tonton ini sampai habis, kata dia. Oke, aku tonton. Ternyata dalam hatiku ini kurang ajar sih Christian Prince ini, penghujat kelas kakap ini. Nah, itu dalam hatiku pertama. Nah, setelah habis 2 jam datang dia. Sudah kau pelajarin apa yang dia katakan? Kata dia. Sudah, aku bilang. Padahal aku bohong. Sudah, aku bilang. Ya udah, menurutmu bagaimana? Bagaimana apa? Kan begitu kan? Namanya juga aku belajarin. Datang dia, duduk kau di sini, nanti kasih rangkuman sama saya. Nanti kasih jawaban apa yang menjadi jawaban kamu, kata dia gitu. Diputar lagi video yang berbeda, 2 jam lagi. Videonya durasinya 1 jam berapa, 1, berapa lah itu. Wah, saya duduk anteng, saya tonton debat beliau. Ada dalam hatiku ingin cari, benar gak sih yang ucap dia ini? Jangan-jangan penghujat ini. Ketika aku cari, alamat-alamat yang kan ada teks bahasa Indonesianya itu, ku carilah alamatnya. Dikatakan dalam kitab ini, ku cari. Ternyata benar yang diucapkan dia. Di situ saya mulai ada pembelaan. Tak mungkin selama ini saya beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan itu iman saya, nggak mungkin segampang itu. Saya belajar lagi. Ternyata saya setelah 4 tahun, Pak, mantap 4 tahun. Ya, masuk Kristen belum mantap itu, saya dibaptis belum mantap. Jujur aja saya dibaptis belum mantap itu. Karena masih ada keraguan, kok saya menyembah manusia. Nah itu serius. Saya dibaptis, saya karena menikah. Tetapi ketika mantap itu saya 4 tahun belajar kemanusiaan Yesus 4 tahun. Makanya aku ketawa sama oneness. Siapa itu Yesus Bapak? Siapa Bapak Yesus? Ya elah, jadi di kepala kau. Aku belajar 4 tahun. Gak gampang, 4 tahun saya belajar. Kalau Yesus Bapak Yesus gak mau aku masuk Kristen. Gak mau aku, masa Bapak mati? Sulit. Serius. Dialah terang tak terhampiri. Manusia tak bisa melihat dia. Ketika aku baca itu, oh ternyata ini Bapak, merinding saya. Inilah Bapak itu. Gak ada satupun manusia yang bisa mendekatkan diri kepada dia. Dia itu di tempat Hasamaimnya, tempat kudusnya. Ya, dia itu, gak terjelaskan karena kita manusia, beda dimensi kita. Tetapi diberikan kepada kita dimensi yang masuk ke dimensi kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Didatangkan kepada kita supaya apa? Supaya kita melihat Yesus, melihat kasih Bapa. Mendengar Yesus, mendengar kasih Bapa. Itu sebab Yesus mengatakan, kalau kamu ingin melihat Bapa, lihatlah saya. Kalau kau ingin mendengar Bapa, dengarkan saya. Bagaimana mungkin kau ingin melihat Bapa padahal saya tidak kau percayai? Jadi kita bisa mengenal Bapa hanya lewat Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah citra Bapa di muka bumi. Apa kata Bapak ketika terjadi baptisan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku berkenan kepada anakku. Seluruh alam semesta ini, seluruh kesurgaan, isi kesurga, seluruh para malaikat, dia cinta cuma sama satu. Itu siapa? Yesus Kristus, sebab dialah rahmatan lil alamin. Alam semesta ini ada karena apa? Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Anda bisa lihat kucing itu ada karena Yesus Kristus berkun fayakun Bapa, jadilah maka jadilah kucing itu. Anda bisa melihat tumbuh-tumbuhan karena Bapa berkun fayakun dengan firman-Nya, kun fayakun jadilah maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Kita ada saat ini karena Bapa menghembuskan nafas hidupnya, ruah, nafas hidupnya, maka kita bisa hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dari Adam dan Hawa, kita adalah hukum yang berjalan. Kita harus mengerti siapa itu Yesus Kristus dalam hidup kita.
Nggak segampang apa yang kita baca. Jangan kita baca Alkitab seperti pemikiran Aceh, nggak boleh. Jangan kita baca Alkitab seperti pemikiran Batak, nggak boleh. Jangan kita baca Alkitab seperti pemikiran orang Jawa, nggak boleh. Jangan kita baca seperti pemikiran suku-suku Anda apapun itu, nggak boleh. Jangan pakai otak Anda untuk memikirkan tentang Alkitab, tapi pakai cara siapa? Cara orang Yahudi berpikir. Karena Alkitab ini ditulis dengan orang Yahudi, pemakai cara teologi orang Yahudi. Makanya orang-orang Oneness, siapa itu Yesus Bapak, Bapak Yesus. Nah, ini kan cara berpikir Aceh ini, cara berpikir Batak ini, cara berpikir Jawa ini, kan begitu. Mereka nggak mengerti apa itu siapa itu Yesus. Akhirnya ayat demi ayat ditabrak. Iya kan? Dia adalah terang yang tak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati tidak? Mati. Bertabrakan dong. Siapa penghujat? Oneness lah. Alkitab kita dibikin obak-abik. Ingat kawan-kawan, ya, sama-sama kalung salib, hati-hati. Saya keras pengajaran saya. Hati-hati. Salib yang kita pakai di leher kita, ini salib Kristus atau salib sebelah kirinya. Hati-hati dong. Jangan sampai yang kita kalungkan ini salib lambang kekristenan, ternyata salib sebelah kiri. Kita harus paham betul apa itu Alkitab yang kita baca itu. Sebab darahnya terpercik buat kita. Supaya apa? Kita yang tidak dibenarkan menjadi dibenarkan. Sehingga kita layak untuk mengatakan, ya Abba, ya Bapa. Bapa yang tempat tersembunyi. Melihat bukan karena pahala kita. Melihat kita bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi melihat kita dari tempat tersembunyi itu. Melihat kita karena darah anaknya. Ada tidak darah anakku di situ? Kalau ada, dia akan melayakkan kita. Ada apa anakku? Sederhana. Sama seperti kita bangsa Israel. Apa kata malaikat? Wahai Musa, percikkan darah ini di setiap rumah-rumah kamu itu. Apa kata Musa? Siap. Dari malaikat Tuhan ketika berjalan, apa yang terjadi? Yang ada ciri darah itu, malaikat lewati, tidak terjadi kematian. Mau itu yang punya rumah pesundal kek, mau itu rumah pemain kiu-kiu kek, mau itu rumah penarkoba kek, no problem. Yang inti adalah darah itu. Itu. Jadi ketika darah Yesus terpercik kepada kita nih, kepada siapa? Kepada orang yang mau menerima darah itu, apa yang terjadi? Kita dibenarkan. Walaupun engkau merah darah kau seperti merah kirmizi, akan menjadi putih seperti lembut salju. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya cara berangkatnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan sama persis dengan kita saat ini. Kita ini lagi perjalanan Bapak Ibu, menuju sana, menuju Firdaus. Apakah kita mati di perjalanan apa sampai ke Firdaus? Perhatian bangsa Israel itu dengan matanya sendiri, dengan kepala sendiri melihat mujizat itu. Tapi apakah dengan melihat mujizat mereka percaya 100%? No. Menyembah tuangan emas itu, menyembah berhala kok mereka, menyembah pagan kok mereka. Akhirnya gagallah 10 Taurat itu. Lalu Musa suruh naik lagi ke Musa. Tapi harus kau mantapkan bangsa Israel, jangan menyembah pagan lagi. Ketika Musa turun, apa yang terjadi? Mereka melihat bangsa Israel itu tidak ada lagi menyembah pagan. Jadi kita lagi perjalanan ini. Ketika kita lagi berjalan, ingat, kita harus setia kepada Bapa. Kita setia kepada perintah-perintahnya. Jangan sampai kita lagi di perjalanan mutar, nggak sampai kepada Firdausnya. Kita lagi di perjalanan, Tuhan selalu sediakan kepada kita tiang api, tiang awan untuk kita. Ketika kita bekerja, Tuhan sediakan tiang awan untuk kita, melindungi kita. Ketika kita sip malam, keluar rumah, masuk rumah, Tuhan sediakan tiang api untuk kita, menerangi jalan kita. Kurang baik apa Tuhan kita? Keluar pintu masuk, aku berkati kau. Sama kayak bangsa Israel diberkati. Mereka jalan malam-malam, ada tiang api. Supaya mereka bisa jalan, supaya hangat jalan mereka. Bapak Ibu, di gurun itu kalau siang-siang panas, tapi kalau malam dinginnya, nauzubillah min dzalik. Makanya ada situ tiang api, menghangatkan, menerangi mereka. Tapi ketika siang-siang terjadi apa? Ada tiang awan meneduhkan kepala mereka. Kurang baik apa Tuhan kita? Itu maksudnya sampai saat ini itu terjadi pada kita. Keluar masuk pintu rumah kita, Tuhan sediakan pertolongan buat kita. Terjadi di bangsa Israel, terjadi pada kita saat ini. In this moment, kau keluar rumah kerja, Tuhan sediakan sama kamu
tiang api, tiang awan ada buat kita. Bahkan roti manna Tuhan berikan kepada kita. Wahai orang yang kurang percaya, jangan kita baca Alkitab kita perjanjian lama, oh itu sudah terjadi. Oh tidak, itu lagi terjadi saat ini. Pribadi lepas pribadi. Makanya baca Alkitab jangan kayak pemikiran orang Jawa. Baca Alkitab jangan pemikiran orang Batak. Baca Alkitab jangan pemikiran orang Aceh. Baca Alkitab jangan pemikiran orang Cina. Gagal kita itu. Baca Alkitab, mengerti, harus kita pahami bagaimana teologi orang Yahudi. Biar jangan dikit-dikit bikin tafsiran sendiri, nenek kau kiper. Penyesat lu semua. Ya, ini harus kusuarakan. Ambil Alkitab karena terjemahan, terjemahan bahasa Indonesia, sesuai dengan suka-suka kita menerjemahkan ini, sesuka kita untuk memberikan suatu pemahaman. Salah, nggak boleh. Makanya ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, kita juga lagi berjalan ya Bapak Ibu, lagi berjalan kita. Apakah bangsa Israel diberkati oleh Tuhan? Yes, tiang awan tiang api. Saat ini juga, ini semua ada penyertaan Tuhan. Bahkan roti manna disediakan Tuhan bagi kita. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tetapi Bapamu yang di surga memberi makan. Kamu lihat bunga bakung, bahkan dalam keindahan Salomo pun tidak ada keindahan Salomo memakai seperti keindahan bunga bakung itu di ladang. Wow, penyertaan Tuhan bagi kita. Terjadikah di bangsa Israel saat itu? Terjadi. Bahkan kasut mereka, sendal mereka, tidak ada yang busuk, tidak ada yang rusak. Ini berjalan di padang pasir loh, 40 tahun. Nggak ada itu sendalku putus, nggak ada. Tuhan yang melihara. Itu yang terjadi buat kita saat ini. Kalau kau ingin tahu bagaimana terjadi kehidupan kamu depan, baca itu perjalanan bangsa Israel. Karena itu terjadi buat kita. Tuhan, apakah aku orang muter-muter Tuhan? Tuhan, apakah aku masuk dalam firdausmu Tuhan? Baca Alkitab itu. Karena itu adalah cerminan buat kita saat ini. Musa, ketika dia lahir, anak 2 tahun dibunuh. Yesus ketika lahir, anak 2 tahun dibunuh. Baca pelan-pelan buat kita mengerti sedikitlah. Ketika kau buka kitab Musa itu, pemimpin bangsa Israel. Ketika kita buka perjanjian baru, siapa Yesus? Pemimpin seluruh umat manusia. Sama-sama pemimpin, cuman beda zaman. Karena Musa pemimpin berdasarkan hukum Taurat, sementara Yesus pemimpin berdasarkan kasih karunia Bapa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali supaya kita jangan pernah menjadi orang yang muter-muter di padang pasir. Ikut Musa tetapi mati di padang gurun, jangan sampai. Kita ikut Yesus Kristus, jangan sampai mati di padang gurun, mati di perjalanan, masuk neraka maksudnya. Jangan sampai. Kita ikut Tuhan Yesus. Karena aku yakin percaya, imanku mengatakan, aku taat kepada Engkau Yesus Kristus, apapun terjadi dalam hidup aku. Apapun yang terjadi, aku tetap mantapkan. Tak peduli apa kata orang terhadap diriku, karena aku baca kitab suci. Nah itu. Ketika sampai di tanah Kanaan, apakah Musa yang sampai ke tanah Kanaan Bapak Ibu? Tidak. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Diperlukan siapa? Yosua. Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa namanya si Yosua? Kenapa enggak si Ruben kek? Kenapa enggak si Sobirin kek? Kenapa harus Yosua? Terpikir tidak? Kenapa namanya Yosua? Aku ketika baca Alkitab, Tuhan kasih aku pengertian, Tuhan kenapa namanya Yosua? Kenapa enggak nama yang lain? Banyak nama-nama orang Yahudi, Tuhan kenapa harus Yosua? Semakin merinding saya, kenapa harus nama Yosua ini? Kenapa enggak ada nama-nama yang lain? Kenapa enggak nama entah si Ruben ke, entah si Yakobus ke, entah si Bartolomeus ke? Kenapa harus Yosua? Satu kunci Tuhan kasih pengertian kepada saya.
Hanya di dalam nama Yosua lah engkau masuk dalam kerajaan Firdaus. Ini Yosua berbeda. Yosua di zaman Musa berbeda dengan nama Yesus Kristus kita, Yeshua. Sengaja Tuhan selipkan nama yang sama agar orang mengerti, agar pembaca paham. Hanya di dalam nama Yosua HaMasyiah lah keselamatan itu adalah. Paham tidak Bapak Ibu? Hukum Taurat hanya mengantarkan Anda ke tepi masuk maka agak. Hukum Taurat itu suci Bapak Ibu, tetapi tidak bisa menyucikan kita. Tetapi dalam nama Yesus Kristus, Dia mampu mensucikan kita. Hanya buka hatimu, buka pemikiran. Sucikan aku Tuhan, aku yang kotor ini. Aku berjanji Tuhan, aku tidak akan mengulanginya Tuhan. Ketika Anda jatuh dalam perbuatan dosa, Tuhan aku ingin bangkit Tuhan. Ajarin aku Tuhan. Itu baru mantap. Tuhan selipkan nama Yosua sama seperti putranya datang ke dunia ini, Yeshua HaMasyiah, sama seperti nama Yosua. Itu akar kata yang sama. Artinya apa? Di dalam nama Yosua bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Artinya Bapak JP, hanya di dalam nama Yeshua HaMasyiah kita bisa masuk ke Firdaus. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Itu masuk dalam pembacaan Alkitab itu. Makanya Alkitab itu hidup. Alkitab kita itu sepanjang zaman. Minta hikmat dari Tuhan. Aku ingin membaca firman-Mu Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Hidup itu nggak ada ayat itu sudah dinasak, bibir kamu congor nasak. Nggak ada Alkitab nasak. Mansuk nasak. Nggak ada itu. Itu makanya dari perjanjian lama sampai sekarang firman Tuhan itu tuh hidup, tidak bertentangan dengan zaman. Itu Bapak Ibu. Aku tidak begini bernyala-nyala roh saya ketika saya mendengarkan lagu pujian itu. Ingat kasih-Nya yang selalu mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada, kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah kami? Aku dari suku orang Jerman, peranakan Batak. Siapakah kami Tuhan? Ada orang Aceh. Siapa kami Tuhan? Ada Pak BAB, nggak tahu suku apa dia. Siapa kami Tuhan? Ada Pak Raja. Ada Bapak siapa lagi? Pak Yudi, Pak Dabatas, Malawi. Siapakah kami Tuhan? Engkau ingatkan kami Tuhan. Sebab masih ada domba-domba di luar sana yang ingin saya satukan satu kawanan. Dan aku adalah gembala yang baik. Itu karena kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Yeshua HaMasyiah beroleh hidup yang kekal. Berapa menit lagi waktu saya Bapak Pendi? Masih ada waktu saya. Puji Tuhan. Ya. Masih banyak brother. Terima kasih Bapak. Jadi kita di sini diskusi agama enggak hanya karena sudah terima Yesus. Udah Yesus dorong terus nama Yesusnya, tapi tidak ada pengajaran buat apa? Dasar kita apa di sini kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Kalau saya seorang yang nakal, kalau saya nakal ini, kalau saya kubisniskan ini ajaran Kristen, bisa ku bikin tunes Alkitab ini, bisa ku bikin tunes. Agak limit tuh Pak Nabi Rom. Iya, thank you. Ya. Pak JP, iya. Bisa gak kau bikin tunes Alkitab ini? Bisa aku bikin tunes. Enggak hanya oneness, tunes juga bisa aku bikin. Bisa. Aku comot-comot Alkitab itu sesuai dengan apa di otak saya. Bisa tunes. Tetapi di dalam kepercayaan kita, sebagaimana Bapa itu menjelaskan kepada kita, wahai ciptaanku, baca ini Alkitab nih, engkau pahami, aku menciptakan dengan firmanku, dan aku ini adalah roh. Makanya dalam Bapa itu ada firman dan roh yang kekal bersama-sama dengan Dia. Makanya Tritunggal itu mantap sekali. Mantap sekali. Nggak bisa terpisahkan itu. Mantap sekali. Dalam rumus kimia, kehidupan itu disusun dengan 3 unsur pokok. Air
ada 3 unsur di dalamnya. Besi ada 3 unsur di dalamnya. Kehidupan itu disusun dengan 3 unsur. Makanya Tritunggal itu unsur kehidupan. Akulah Tuhan yang hidup. Kenapa Tuhan mengatakan terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Kenapa enggak 20? Allah Yunus, Allah Ruben, Allah Simeon. Kenapa semakin banyak, semakin ramai, semakin mantap? Kenapa cuma 3? Kenapa cuma 3 kali penyebutan? Ini rahasia. Bagi orang-orang berhikmat diberikan pengetahuan untuk hal ini. Abraham mempertandakan apa itu? Bapak segala beriman. Itulah Bapak kita. Ishak sebagai apa? Anak yang dijanjikan. Itulah Yesus Kristus. Yakub sebagai apa? Pembaruan iman. Karena Yakub semua agama dunia ini terserah mau agama apa, tetapi hanya dalam Yahudi lah, dalam keimanan Yahudi lah keselamatan itu ada pembaruan iman. Terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini melambangkan Roh Kudus yang mengubah akal budi kita. Abraham adalah bapak seorang percaya, yaitu bapak kita. Ishak adalah anak yang dijanjikan. Yakub adalah Roh Kudus itu apa? Memperbaharui akal pikiran kita, memperbaharui keyakinan. Mau Anda itu suku A, suku B, suku C, Roh Kudus menyanggupkan Anda untuk mengenalkan siapa itu Yesus. Kenapa cuma 3 dikasih tahu? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kode. Kode itu semua. Jangan kayak Yohanes penyesat. Malah buka cabang lagi Yohanes ini. Ya kan? John Peter sudah almarhum, sedih kan? Dan sampai surga. Apa kata John Peter? Tuhan Yesus, Bapakku, dosamu sudah kuampuni. Kepada siapa kau berikan pengampunan? Supaya siapa? Supaya apa? Supaya apa tujuan kau apa datang ke dunia ini? Tanya Tuhan Yesus mati hari ini. Tanya, pasti benar aku katakan itu. Aku datang supaya meluruskan, supaya menyambungkan apa yang terputus oleh Adam. Yang dulunya Adam itu adalah sebagai ciptaan yang sempurna, ternyata rusak. Aku datang menyambungkan kembali karena Adam merusak citra manusia itu. Jadi karena Yesus kita tidak rusak kembali. Makanya percaya di dalam nama Yesus, kita tidak mati daging kembali ke tanah, tapi kita hidup bersama Yesus. Sebagaimana Adam dulu, sebelum dia berdosa, si Adam, dia hidup kekal di Taman Eden. Itu loh, mantap Alkitab itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan saya kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, tetap kita selalu dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan Yesus berkati saya Tuhan. Keluar masuk pintu rumah saya Tuhan, berkati saya. Anakku Tuhan yang sekolah Tuhan, berkati dalam sekolahnya. Yang lagi cari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan Tuhan. Tumpang tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau anak istrimu tidur, kalian doakannya. Jangan-jangan ada di sini, Tuhan cepat matilah istriku ini, bawel sekali. Itu yang kalian doakan. Apa yang kalian doakan? Aku kadang bingung sama orang karisteng ini. Tumpang tangan. Tuhan anakku Tuhan, Tuhan istriku Tuhan, kepada anakku Tuhan, aku percaya Tuhan, suatu saat Tuhan Engkau panggil Tuhan. Engkau panggil Tuhan, mau itu menjadi dokter ke, mau itu juga tambal ban ke. Kalau Tuhan pakai menjadi seorang pengusaha sukses. Penginjil itu nggak harus pakai baju pendeta, enggak. Apapun pekerjaan Anda, Tuhan pakai. Mau Anda bisnismen kek, Tuhan pakai. Kita bersatu, apapun bisnis Anda, apapun pekerjaan Anda, kita bersatu dalam penginjilan. Itu baru mantap. Karena organ tubuh kita, tangan dipergunakan untuk apa, kaki dipergunakan untuk apa, jari-jari untuk apa, beda fungsi, tapi satu tujuan dalam tubuh kita. Nah itu. Jangan nanti kalian aja itu para apologetnya, kami bani-bani Taifun. Bukan begitu. Anda keluar rumah, tunjukkan nilai Kristus dalam hidup Anda. Anda mungkin seorang tambal ban. Ketika ada orang menambal ban, kasih aqua dingin. Ini Pak, silakan duduk Pak. Iya, apa yang bocor Pak? Dia akan, oh iya ini orang karisteng begini ya. Karena itu kan Yesus ajarkan. Jangan bikin muka muka asam, muka asam. Tuhan tak pernah mengajarkan muka asam. Senyum.
Itu loh, apapun pekerjaan Anda. Karena apa? Penginjilan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita wajib menginjili. Biarkan orang membaca Injil itu bukan karena tertulis, tapi tersirat dalam tubuh kita. Itu orang beriman, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman semua. Kita berbeda-beda di sini, tapi ingatlah, kita lagi dalam perjalanan ini. Jangan sampai kita berputar-putar kayak bangsa Israel berputar-putar. Kenapa? Ragu-ragu. Sampai gak gue tanah Kanaan, sampai gak gue, sampai bersungut-sungut. Jangan sampai sungut-sungut. Sekali Yesus, tetap Yesus, jalan terus. Lihat bangsa Israel kenapa gagal. Tuhan itu sungguh terlalu baik. Dikasih tahu ciri-ciri gagal itu. Kenapa? Bersungut-sungut. Tuhan kasih tahu dalam kitab, kenapa orang itu mati pada gurun? Kenapa? Tidak ada rasa syukur. Tuhan kasih kisi-kisi loh. Makanya kita, supaya jangan kita binasa, kita jangan lupa bersyukur Bapak Ibu. Kita jangan bersungut-sungut. Dikasih tahu ciri-cirinya. Sungguh baik Tuhan itu mengkasih kisi-kisi. Lihat bangsa Israel itu, kenapa bisa selamat? Kenapa ada yang menderita? Kenapa ada yang tidak selamat? Kebanyakan orang Israel yang tidak selamat, kenapa? Tidak bersyukur. Dibebaskan derajatnya dari budak menjadi anaknya, nggak bersyukur. Dipelihara sama Tuhan, nggak bersyukur. Ketika mereka pengen yang manis-manis, Tuhan kasih yang manis-manis. Ada sumber rasanya manis sekali. Baca itu Alkitab itu. Ketika mereka makan daging, turun puyuh. Gak bersyukur, bersungut-sungut. Bapak Ibu terkasih, hari ini sudahkah Anda mengucap syukur pada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur padamu Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupku Tuhan, walaupun kepala aku lagi migrain Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur, jangan bersungut-sungut. Tuhan kasih kisi-kisi di perjanjian lama itu. Jangan kita yang bersungut-sungut Bapak Ibu. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, aku bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Orang Kristen ketika ada cobaan, mereka mengatakan itu pencobaan. Tetapi saya, ketika terjadi hal-hal yang tidak enak dalam hidup saya berkata ini bukan pencobaan. Saya katakan Tuhan, ini proses. Mau itu enak, gak enak, ini proses Tuhan. Makanya terjadi sesuatu dalam hidup saya, gak enak. Aku berkata, Tuhan, aku nikmati proses ini Tuhan. Lihat aku Tuhan, tilik hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Sedikit pun tak ada niatku Tuhan untuk meninggalkan Engkau. Sedikit pun tidak ada niatku untuk tidak bersyukur kepada Engkau. Tilik hatiku Tuhan. Engkau tahu hatiku terdalam. Padahal yang kurasakan tidak enak. Itu aku sebut bukan pencobaan. Aku jauh selangkah. Aku katakan itu proses. Aku katakan itu proses. Makanya ketika Tuhan memproses kita, katakan Tuhan, aku nikmati Tuhan proses ini Tuhan. Terkadang kita minta kupu-kupu yang indah. Tuhan Yesus, aku minta kupu-kupu yang indah. Datang ulat yang menggelikan dan menjijikkan. Lalu kita bersungut-sungut dari Tuhan, aku minta kupu-kupu loh yang indah. Kenapa kau kasih ulat bulu Tuhan? Ini mana kau? Tahu ulat bulu penderitaan. Tahu ulat bulu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tahu kupu-kupu yang indah sesuai dengan keinginan kita. Tuhan sedih Bu. Tuhan sedih. Itu proses CP. Itu proses. Bukankah menjadi kupu-kupu harus menjadi kepompong dulu? Karena kita gak tahu apa bersyukur. Kita minta kupu-kupu, yes, sabar, tapi kau harus kuproses dulu. Ini Tuhan mau. Karena untuk bikin mujizat Tuhan gak butuh proses. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, melihatlah seketika orang buta itu melihat. Mendengarlah seketika yang tidak mendengar itu bisa mendengar. Seketika Lazarus bangkit. Seketika kan, seketika. Ketika Musa membelah laut, seketika laut itu terbelah. Nggak ada Tuhan. Tunggu yang prosesnya bikin bendungan dulu ya, bendungan. Nah, cor-cor dulu, cor-cor. Nggak ada itu bikin bendungan dulu, nggak ada itu. Seketika. Bagi Tuhan segala sesuatu seketika. Tetapi bagi kita sendiri nih,
Tuhan tahu kita butuh proses. Tuhan tidak ingin seketika kepada manusia. Karena apa? Dengan seketika kita tidak tahan uji. Nah itu. Jadi kita harus paham bagaimana cara proses Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi saudaraku terkasih, aku baru kali ini khotbah berapi-api di koman Pak Pendi. Puji Tuhan ya. Iya. Semoga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Anda apapun dalam hidup Anda di proses Tuhan hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nikmati proses hidup ini Tuhan. Jangan minta lalukan pencobaan itu, jangan minta lalukan pencobaan itu. Itu orang yang Kristen makan bubur, tetapi kisah makan daging, makan yang keras. Apa terjadi? Tuhan, kuatkan pundakku, kuatkan kakiku Tuhan, agar aku bisa melalui Tuhan semua proses hidup ini. Karena aku percaya Engkau bersama saya melaluinya. Ini baru Kristen yang mantap. Ini baru Kristen mantap. Ada orang Kristen sudah 30 tahun Kristen, jadi karisteng jadi 30 tahun, sedikit ada pencobaan hidup, ya lah mati aja lu kesono lu, merengek. Ya, kita harus mantap Bapak Ibu. Tuhan kuatkan pundak saya Tuhan, kuatkan kaki saya Tuhan untuk menghadapi persoalan ini. Aku yakin dan percaya Engkau bersama-sama aku melaluinya. Tuhan pun dari tempat kesembunyiannya tersentuh hatinya. Luar biasa anakku ini. Maka Tuhan kasih jalan keluar. Itu loh Bapak Ibu. Lihat bagaimana murid-murid ketika di perahu. Baca itu, Matius itu. Ketika Tuhan Yesus di perahu, ketika Tuhan Yesus tertidur. Baca perikop sebelumnya. Apa itu? Mujizat. Yesus menyembuhkan mertua Petrus lah. Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum lah. Yesus menyembuhkan orang-orang banyak lah. Setelah itu apa? Naik perahu. Tuhan Yesus tidur. Apa kata murid-murid? Bangun, kita binasa. Tuyul. Makanya mujizat itu tidak menambah sejengkal pun keimanan kau. Tetapi hidup bersama Yesus, taat bersama Dia, itulah proses kehidupan kita, bukan karena mujizat. Makanya jangan gila-gila mujizat. Orang Kristen kalau gila-gila mujizat, mendingan jadi ateis saja lu pada lu. Nggak ngerti kau apa tertulis dalam kitab suci. Mujizat itu penting dalam hidup kita, penting. Tetapi dalam level tertentu itu menjadi menina bobokan kita. Ya, terbukti bangsa Israel melihat dengan mata sendiri, ada tiang awan, ada tiang api, menyembah berhala tuh. Lihat murid-murid depan matanya menyembuhkan. Ada sedikit ada masalah. Bangun Yesus, kita binasa. 10 orang penyakit kusta, berapa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Alkitab? 10. Berapa yang kembali minta ampun kepada Tuhan Yesus dan terima kasih? Cuman 1. Mana 9-nya? Karena kesembuhan itu sukacita manusia. Sukacita Tuhan apa? Bertobat. 1 orang bertobat, seluruh malaikat bersukacita. Bukan 1 orang sembuh, malaikat bersukacita. Enggak ada itu. Jangan dibolak-balik. 1 orang sembuh, malaikat bersukacita. Tidak ada itu. 1 orang bertobat, seluruh malaikat bersukacita. Itu yang benar. Makanya Tuhan tak pernah meletakkan sukacitanya dalam kesembuhan. Apa kata Petrus? Ya Tuhan, lalukanlah duri dalam daging dalam hidupku. Berapa kali Paulus berdoa? 3 kali. 3 kali. 3-tiganya Tuhan Yesus dengar enggak? Enggak dengar. Bukan enggak dengar, enggak jawab. Kenapa? Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Paham tidak? Ketika ku baca ini ayat Tuhan, kau ngeri banget kepada Paulus Tuhan. Begitu gigihnya dia Tuhan dalam penginjilan. Kasih aku hikmat. Kenapa engkau beriku? Hanya meminta di dalam daging kok dia. Kenapa enggak kau kabulkan permintaan doanya? Tahu nggak Ibu apa hikmat Tuhan kasih kepada saya?
supaya dalam diri Paulus tidak ada kesombongan. Ya, sengaja Tuhan lakukan itu. Kenapa? Supaya dalam diri Paulus tidak ada kesombongan. Injil diberitakan oleh kekuatan kau atau kekuatan aku. Nah itu kata Tuhan Yesus. Itu bukan karena kekuatan kau, itu karena saya. Kata Tuhan Yesus. Kau minta kesembuhan, no, tahan situ sampai kau mati. Karena dalam kelemahanmu lah kuasa aku sempurna. Apa kata Paulus? Teriak-teriak nggak dia? Di mana kau Yesus? Di mana kau Yesus? Begitu nggak dia? Tidak. Dia taat dan setia. Aku mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik dan benar. Coba Bapak Ibu penginjilan, ya, kesana kesini dalam ujung hidup Anda menderita satu penyakit, lalu Anda berdoa nggak kunjung sembuh, lalu Anda menyesal, ya elah ke neraka lu, sia-sia pertobatan lu, sia-sia penginjilan lu. Dalam hidup saya, apapun penyakitku Tuhan, sejengkal pun tidak ada itu memundurkan imanku kepada Engkau. Tak ada itu, apapun itu. Mau sembuh kayak penyakitku, mau tidak kayak penyakitku, aku gas terus bersama Yesus. Itu kalau saya. Aku pernah suatu saat sakit yang kurasakan di pinggang. Ya, Tuhan, aku tahu Tuhan, penderitaanku hari ini Tuhan. Mau kusembuhkan mau enggak, bodo amat Tuhan. Tapi lihat isi hatiku Tuhan, aku gaspol kepada Lu. Begitu aku doa. Sorenya sembuh. Mau aku mati kayak sampai mati saya menderita sakit-sakit, gak masalah bagi saya. Karena apa? Karena 10 orang penyakit kusta yang sembuh 10-10-nya, yang mengucapkan terima kasih bertobat cuma 1, 9-nya kemana? Ke neraka itu. Itu tanda suatu kita diberikan hikmat. 9-9-nya ke neraka. Kenapa? Kembali lagi berbuat dosa. 1 doang yang bertobat. Itu maksudnya kalau kita diberikan hikmat untuk menafsir. 10 orang yang sembuh, 9 pergi semua, 1 yang mengucapkan terima kasih. Itu tandanya apa? Tuhan ingin memberitakan kepada kita bahwasanya 9 orang ini walaupun sembuh memperpanjang hidupnya ke dalam neraka. Mendingan sakit menderita tapi ke surga. Itu maksudnya Bapak Ibu. Daripada diperpanjang usia kita tetapi kemana? Ke pub lah, ke sinilah. Itu cuma 1. Tuhan tunjukkan kepada kita. Lihatlah ini para pembaca, perhatiin. 10 itu sembuh semua. 9 kemana? Nggak tahu, nggak ucapkan terima kasih. Bisa main judi, main leng, main QQ, bisa lagi itu bernarkoba, bisa jadi. Nggak ada nilai pertobatan. 1 doang yang bertobat. Perhatiin, 1/10 loh, bukan 50-50. 1/10. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah meletakkan sukacita dalam kesembuhan, karena kesembuhan itu sukacita kita. Sukacita kita. Tuhan belum sukacita. Sukacita Tuhan apa? Bertobat. Jangan sama perbuatan kemarin dengan perbuatan sekarang. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sukacita Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Ada saudara saya Pak Egel. Ya mungkin ada